Gubernur Jawa Barat itu nggak pantas Pak jadi gubernur ya. Bapak itu harusnya mundur dari gubernur Jawa Barat. Gue curiga deh ini. Harusnya mundur. Nah, saya ini kan petani Jawa Timur Pak. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Jawa Barat. Iya. Nah, Bapak mundur dari jabatan gubernur Jawa Barat, kemudian pindah Pak, pindah ke Jawa Timur Pak, menggantikan gubernur Ibu Khofifah. Ini adalah jenis durian Blackton yang kita kerja dong Bu, kerja, jangan cuma misalnya review makanan, Semprot. review durian. Nggak usah direview, kita mah udah tahu kalau Pak Deddy Mulyadi, Ini mana nih? pindah ke Jambi dong Oh, Pak. Jambi. Gubernur kami nggak jelas Pak. Nggak jelas Pak, jalannya. Ya kalau saya mah dari Lampung. Oh, dari Lampung. Saya pingin betul Lampung tuh kayak Jawa Barat gitu. Bagus pemimpinnya Pak Deddy gitu. Karena saya jauh-jauh dari Salah. Lampung, pingin ketemu Pak Deddy. jauh dari Lampung ya. Ya, Salah wawancara. ingin gubernur Lampung. Kang Deddy Mulyadi ini saran saya, coba Kang Deddy Mulyadi mimpin Banten 2 bulan, Jakarta 2 bulan, DKI 2 bulan, Jawa Timur. Ngomong saiki ngawur. Apa sih? Maine saiki padha banding-bandingne gubernure masing-masing. Kok kira Jawa Timur gubernure gak duwe gebrakan. Ngawur awakmu. Melanjutkan ke pemerintahan yang kemarin, Bu Khofifah memberi edukasi. Dan ngerti awakmu ki Ngeledek banget ya. Rono Karno, sindir Kang Deddy Mulyadi. Didik anak itu bukan kirim ke barak bro. Jawa Barat kirim siswa nakal ke barak militer. Tapi Rano Karno bilang, tunggu dulu, Jakarta bukan barak latihan. Wakil gubernur. Bang Dul, lihat nih rumah saya kebanjiran tuh, lihat. Saya tuh penggemar Bang Dul dari dulu, film apa aja saya tonton. Dari Iya, Sidul 1, Sidul 2, Sidul 3 aku bilang, sampai Sidul keluar negeri saya tonton. Mas sekarang saya kebanjiran, didiemin aja nih Bang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang budiman dan cetar membahana. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga yang nonton video ini selalu dalam kondisi sehat walafiat. Guys, topik kali ini kita tuh mau ngebahas tentang sebuah kebijakan. Waduh, ya kan dalam nih ngomongnya. Sebenarnya gue nggak ngerti dengan dunia politik dan segala macam ya, atau dengan dunia pemerintahan. Tapi ini menarik ya. Ketika kebijakan Deddy Mulyadi ini menjadi banyak sorotan, banyak banget para netizen tuh kayak ngebanding-bandingin antara kebijakan gubernur Jabar dan juga kebijakan gubernur di kota lain. Wah, repot sih kalau udah begini nih. Gue jadiin satu buat kalian semuanya. Langsung aja kita gas, kita menuju TKPN. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera, salam petani Indonesia. Nah, ini saya sebagai petani ya, ikut geram lah dengan tingkah dan keputusan serta gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Konten atau Bapak KDM yang jadi gubernur di Jawa Barat. Iya, Ya. siapa? Dia Pak. Gini loh Pak ya. Saya pun sebagai petani sama saja dengan rakyat yang lainnya. Ya, sama harapannya Pak. Jadi mbok jangan begitu Pak, jangan keterlaluan lah. Ya, jadi gubernur itu jangan begitu. Karena Bapak tidak tahu Iya. dari apa yang dirasakan oleh rakyat di bawah. Jadi ya, Bapak sebagai Gubernur Jawa Barat itu nggak pantas Pak jadi gubernur ya. Bapak itu harusnya mundur dari gubernur Jawa Barat. Gue curiga deh ini. Harusnya mundur. Nah, saya ini kan petani Jawa Timur Pak. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Jawa Barat. Iya. Nah, Bapak mundur dari jabatan gubernur Jawa Barat, kemudian pindah Pak, pindah ke Jawa Timur Pak, menggantikan gubernur Ibu Khofifah Indar Parawansa Pak. Ya, gitu loh. Jadi harapan saya, pandangan saya itu seperti itu Pak. Bapak harus tahu. Jadi saya pun pengen punya gubernur seperti Bapak ya. Jadi harusnya Bapak itu mundur dari gubernur Jawa Barat terus pindah ke Jawa Timur menggantikan Ibu Khofifah ya. Karena saya juga ibaratnya tukang konten Pak. Iya. Saya cocok dengan Bapak. Cocok. Gimana ya? Karena semua rakyat itu sama saja dengan pejabat. Semua bikin konten Pak. Iya. Cuman ada rakyat yang malu-malu. Sebenarnya pengen. Nah, ada pejabat yang bikin konten yang ibaratnya pencitraan. Kalau Bapak kan enggak. Memang dasar sebelum apa ya? Sebelum jadi gubernur kan memang
Konten lah. Suka ngonten sesuatu yang mendidik. Gitu. Terus gebrakan-gebrakan Bapak itu sangat memukau, Pak. Berbeda dengan Gubernur Jawa Timur, Pak. Itu jualan durian atau ibaratnya pengajian dan lain-lainnya. Aduh, berat. Aduh. Payah, Pak. Payah, Pak. Jadi saya harapkan Bapak itu kalau bisa mundur dari Gubernur Jawa Barat terus pindah ke Jawa Timur menggantikan gubernur kami, Pak. Oke. Mohon dipikirkan, Pak, ya. Jadi gubernur jangan terlaluan, Pak. Kasihan gubernur rakyat yang lainnya. Jadi pengen semua punya gubernur seperti Bapak, ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kata-kata yang menurut gue menarik di video ini. Pak, tolong dipikirkan ya, Pak. Buat Pak Deddy Mulyadi bisa nggak Pak diem dulu Pak, cicing heula gitu. Maksudnya jangan terlalu banyak bikin gebrakan-gebrakan gitu lah Pak. Segala sampai ngurus anak sekolah, udah cuma kasih ke KPAI aja udah, biar dia ada kerjaan gitu loh. Terus juga nih gara-gara Pak Deddy Mulyadi nih ya, standar gubernur tuh naik loh Pak. Gubernur tuh biasanya kalau keluar ke lapangan itu pas pilkada doang. Kalau udah kepilih mah ya udah diem, nggak usah keluar lapangan. Ngapain Pak? Udah mending Bapak diem di kantor ngopi biar sama kayak gubernur lain gitu loh. Ini kan gara-gara Bapak ya setiap hari ke lapangan gitu kan. Gubernur lain kan jadi kayak takut gitu, takut ketahuan gak kerja gitu loh Pak. Ya, tolonglah Bapak jangan terlalu bikin gebrakan-gebrakan gini lah Pak, kasihan. Apalagi daerah lain kan banyak yang iri gitu Pak sama Jawa Barat. Ada kata gue, diam dulu Pak. Aduh, iya. Buka pipa. Apa yang bilang? Seandainya saya tidak bicara, saya melihat. Saya nggak ngomong, saya mengetahui. Ibu memosting durian yang enak, yang masyarakat kecil tidak bisa membelinya. Tapi Gubernur Jawa Barat memosting masyarakat Ibu. Dia datang ke tempat Kang Deddy Mulyadi, minta perlindungan, minta solusi gimana nasib keluarganya. Sedangkan Ibu enak-enak memosting durian. Coba saya mau nggak bicara ini kok saya melihat, tapi saya berbicara kok tidak pantas gitu loh. Iya. Saya mendukung Ibu dan juga mendukung Ibu Bupati Banyuwangi bukan karena bansos. Oh iya loh. Saya tidak pernah berharap mendapatkan bansos, tapi saya meminta kepada Bupati dan juga Gubernur Banyuwangi ini, Bu, hasil alamnya melimpah ruah. Ya bingung gitu guys. Kan sama-sama punya sosmednya gubernurnya. Gubernur Jawa Barat sama punya sosmed, udah jelas aktif. Kemudian Gubernur Jawa Timur juga punya sosmed, kemudian juga aktif. Nggak ditonton, yang keluar gitu. Mau komentar gimana? Yang kenyataannya begitu gitu. Jadi dilema, jadi lebih baik gue komentar deh gitu ya. Ini adalah jenis durian blackton yang kita Kerja dong Bu, kerja. Jangan cuma bisanya review makanan, review durian. Nggak usah direview, kita mah udah tahu kalau durian itu enak Bu. Ya udah makan durian sampai mencret kayak gitu Bu. Ibu ini gubernur apa tiktoker apa vlogger ha? Kok cuma bisanya review makanan, bakso, jalan-jalan ke luar negeri, pergi umroh, hadirin hajatan, hadirin muludan, sholawatan di masjid. Kerjanya cuma kayak gitu aja. Kalau kayak gitu nggak usah jadi gubernur Bu, mendingan jadi tiktoker aja deh, live di tiktok gitu sambil minta gift sama rakyat kayak gitu, sambil makan durian biar sampai mencret kayak gitu ya. Orang kayak gini kok bisa jadi gubernur kayak gitu? Apa sih? Coba kinerja Bu Khofifah ini selama dia jadi gubernur itu apa yang udah dia kerjakan kayak gitu? Coba tolong komen dong orang-orang Jawa Timur. Pak Deddy Mulyadi, ini mana nih? pindah ke Jambi dong Pak. Oh Jambi. Oh iya masuk. Programnya sangat setuju. Gubernur kami nggak jelas Pak. Nggak jelas Pak. Jalannya masih banyak yang bosok Pak. Tolong dong Pak Deddy jadi gubernur Jambi aja. Jalan provinsinya bosok Pak. Ya Pak Deddy ya.
martabak. Oke, ditunggu Pak Deddy Mulyadi untuk pindah ke Jambi. Oke, Jambi, silakan komentar. Apakah betul banyak jalan yang rusak di sana? Mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu buat warga Jambi ya. Pak, saya pengen tahu harapannya untuk Jawa Barat di era pemimpin Pak Deddy ini apa? Ya kalau saya mau dari Lampung. Oh, dari Lampung. Saya pingin betul Lampung tuh kayak Jawa Barat gitu. Bagus pemimpinnya Pak Deddy gitu. Karena saya jauh-jauh dari Lampung, pingin ketemu Pak Deddy. Jauh dari Lampung ya? Salah wawancara. Ingin gubernur Lampung persis kayak gubernur Jawa Barat ya. Bapak melihat Pak Deddy ini seperti apa? Sosok seperti apa, Pak? Ya susah dibandingin sih. Kayaknya ya baru ini aja sih ngeliat gubernur yang kayak Pak Deddy gitu. Satu hal yang paling Bapak ingat dari Pak Deddy ini sebagai pemimpin seperti apa? Aduh, susah diiniin sih. Luar biasa pokoknya mah itu. Kalau untuk Pak Deddy, istri saya aja sampai nangis pingin kesini. Saya bilang nanti aja. Dari sebelum Lebaran kemarin -4 udah pingin ke Bandung. Kemarin di puncak juga nggak bisa ketemu karena nggak boleh masuk. Gitu ya. Sekali Bapak, terima kasih. Sebentar, ini dia salah wawancara sih sebetulnya. Niatnya tuh wawancara warganya, kira-kira gimana tanggapannya tentang Gubernur Jawa Barat gitu. Ternyata dia adalah pengunjung dan kebetulan dia orang Lampung. Malah dia ngomong, saya pengen malah saya dari Lampung, bukan warga sini. Gubernur saya kayak ketidaksengajaan yang justru malah kan kalau misalnya aduh saya bukan warga sini, standarnya kan begitu jawabannya pastinya gitu ya. Ini beda, saya bukan warga sini Mbak, saya dari Lampung, tapi saya pengen kok punya gundok ya. Ketidaksengajaan yang menghapaskan. Gubernur Lampung, halo warga Lampung ya, bagaimana jalan-jalan tempat kalian, apakah sudah ada perbaikan? Saya dari Banten pengen pindah ke Jawa Barat, pengen dipimpin sama gubernur yang baik, Kang Deddy Mulyadi katanya. Aduh, coba sih istighfar. Masa sih bela-belain pindah ke Jawa Barat? Di Banten. Aduh, ini mah Kang Deddy Mulyadi, ini saran saya. Coba Kang Deddy Mulyadi mimpin Banten 2 bulan, Jakarta 2 bulan, DKI 2 bulan, Jawa Timur 2 bulan, semuanya 2 bulan. Coba keliling aja roadshow. Lu kasihan ini masyarakat. Tapi sekali lagi saya ucapkan buat Kang Deddy Mulyadi, selamat Anda menjadi pemimpin yang diidolakan masyarakat. Yes. Hebat ya Kang Deddy, iya dong. Gimana kalau Deddy Mulyadi itu roadshow keliling kota, gitu, misalnya kayak mana Banten 2 bulan gitu. Ke DKI. Oh iya, ngomongin soal DKI, kita belum bahas DKI ya guys. Ini ada juga loh warga-warganya yang lagi teriak-teriak sama gubernur. ngawur. Wong saiki ngawur. Apa sih? Maine saiki padha banding-bandingne gubernure masing-masing. Gubernur Jawa Tengah Pak Lutfi tegas memberikan arahan ke pemerintah, bupati sampai kepala desa untuk berkolaborasi dengan 3 pilar. Jawa Barat, Kang Deddy membuat gebrakan-gebrakan aturan yang mewajibkan KB vasektomi kepada keluarga yang kurang mampu. Ngawur awakmu podo banding-banding no. Mbok kira Jawa Timur gubernure ganti gebrakan. Ngawur awakmu. Bukoviva melanjutkan pemerintahan yang kemarin. Melanjutkan pemerintahan yang kemarin Bukoviva. Ngawur karo iki. Dadi food vlogger. Ngawur food vlogger iki penting loh bagi masyarakat. Sopo ngerti? Enek masyarakat Jawa Timur sing guru ngerti mangan duren. Enek to wong Jawa Timur sing guru ngerti carane buka duren iki piye. Makane Bukoviva memberi edukasi. Ben ngerti. Awakmu iki ngeledek banget ya. Halo? Nggih Bukoviva. Niki kula badhe tanglet. Rano Karno sindir Kang Deddy Mulyadi. Didik anak itu bukan kirim ke barak bro. Jawa Barat kirim siswa nakal ke barak militer. Tapi Rano Karno bilang, tunggu dulu, Jakarta bukan barak latihan. Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, Rano Karno, menolak mentah-mentah pendekatan ala militer yang diterapkan Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Menurutnya, tiap daerah punya cara sendiri. Jakarta nggak pakai hukuman ala tentara tuh. Tapi pendekatan karakter lewat ekstrakurikuler. Anak nakal bukan tentara gagal. Mereka butuh dibina, bukan digertak. Dan kata Rano Karno,
Mendidik itu bukan soal keras tapi soal cerdas, katanya sih gitu ya. Rano Karno, sindir. Oh, ekstrakurikuler itu kan kayak semacam belajar tambahan kan? Setahu gua itu kayak les gitu ya. Sekolah aja kalau yang sering bolos suruh les gitu ya. Tambah lagi suruh les. Khusus lagi sekolah aja kadang orang pada tawuran disuruh les gitu ya. Oh. Hei Bang Dul, lihat nih rumah saya kebanjiran tuh, lihat. Saya tuh penggemar Bang Dul dari dulu, film apa aja saya tonton. Dari Sidul 1, Sidul 2, Sidul 3 aku bilang, sampai Sidul ke luar negeri saya tonton. Kok sekarang saya kebanjiran didiemin aja nih Bang Dul. Saya beli Bang Dul sekalian. Ayo. Tangkap KDM, Kang Deddy Mulyadi, karena tindakannya telah membuat resah untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dan juga aparat-aparat TNI, juga aparat-aparat kepolisian. Saya harap tangkap KDM, Kang Deddy Mulyadi, karena tindakannya telah membuat resah. Tangkap Kang Deddy, setelah ditangkap bawa ke Jawa Timur, nanti menjadi Gubernur Jawa Timur, dan Bukofifa pindah ke Jawa Barat. Itu yang saya inginkan. Saya warga Jawa Timur membutuhkan Kang Deddy. Tangkap. Masalahnya orang Jawa Baratnya mau nggak itu. Kalau Deddy Mulyadi mah siap aja. Orang Jawa Barat aja nerima nggak kalau ditaruh tukeran sama Bovi. Kan repot ya. Saya sebagai warga Jatim asli sama sekali tidak menjumpai hasil kinerja Bukofifa di Jawa Timur. Wabil khususnya Jawa Timur paling barat. Ada beberapa hal yang saya ingat dari Bukofifa, tapi beberapa hal ini yang membuat saya benar-benar kapok memilih Bukofifa. Yang pertama, ketika Bukofifa memberikan dana hibah 9 miliar ke pembangunan museum SBY dan Bu Ani di Pacitan. Bukofifa memberikan dana hibah 9 miliar itu ketika angka COVID di Jatim itu lagi naik-naiknya. Ekonomi Jatim lagi jeblok-jebloknya. Warga Jatim lagi seret-seretnya cari makan. Bukofifa sebagai gubernur malah sempat-sempatnya menyisihkan anggaran dari APBN sebesar 9 miliar untuk diberikan ke pembangunan museum SBY dan Bu Ani dengan dalih dana hibah. Daripada sampean ngurusi kegiatan-kegiatan receh kayak ngono iku, serahno wali kota bupati lah yo iso, Bu. Sampeyan tinggal studi banding nang Jawa Barat nang Kang Deddy ngono lho. Seminggu rong minggu saulan iku lebih bermanfaat. Kan yo ono wakil gubernur. Engko lek wakil gubernure gak ngatasi, ya iki serahno Mas Radit iki. Lah dadi gubernur mek peresmian, kunjungan, silaturahmi, pengajian, memantau arus mudik, memantau iki ya iso lek koyo ngono ae. Duh. Ya Allah, Allah. Assalamualaikum Ibu Opifa, Gubernur Jatim yang saya hormatin. Oke, warganya sendiri ya. Ini Bu, wong Jawa Timur iku nggak butuh durian bluton saya. Yang dibutuhkan rakyat Jawa Timur iku info pajak iki opo ono pengampunan, opo ono pemutihan. Karena yang aku dengar itu Gubernur Jawa Barat wes sudah ada berkembangan. Cuman Gubernur Jatim iki durung ono pemutihan opo diampuni pajak iki. Ini adalah keluh kesah dari warga Jatim. Selamat siang, selamat hari Jumat Jakarta nih. Buat Bang Rano. Ayo. Maaf Bang, saya melihat pimpin itu bukan dari partai. Walaupun satu partai sama saya, kalau kerjanya cuma keratak kritik, buku lagu, saya nggak segan-segan untuk mengkritiknya. Begini Bang Rano, nggak usah lah Bang Rano urusin program Jawa Barat, program Kang Deddy Mulyadi dengan mengirim anak-anak pelajar yang udah nakal, semi kriminal ke barak militer, gitu. Bang Rano punya tanggung jawab untuk Jakarta. Buat aja program-program buat Jakarta gimana mengurangi pemakaian narkoba di kalangan pelajar, free sex di kalangan pelajar, tawuran antar kampung yang notabene adalah anak-anak masih di bawah umur, anak jalanan yang putus sekolah sehingga dieksploitasi menjadi ondel-ondel, jadi tukang ngamen di tiap jalan di lampu merah. Ya toh, mengurangi angka pengangguran di Jakarta.
ngurangin banjir. Saya mah nggak minta banjir dihilangin, ngurangin. Soalnya kalau ngabisin banjir nggak mungkin kita bisa hebat melawan alam. Kemacetan, gitu bang. Nggak usah mengkritik kerjaan orang bang. Kebijakan, kultur, dan etika masyarakat Jawa Barat dan DKJ, daerah khusus Jakarta itu jelas-jelas beda. Etika kesantunannya, etika SDM, kualitas manusianya, keberagamaan manusianya, ketaatan mereka kepada Tuhan dan aturan daerah serta aturan pusat, gitu bang. Jangan menyamaratakan. Jawa Barat punya kebijakan sendiri, DKJ pun atau Jakarta punya kebijakan sendiri. Nggak usahlah mengkritik-kritik, ya. Itu mah bukan kritik. Kalau saya lihat sindiran itu sindiran, ya menganggap program Kang Deddy itu program nggak jelas. Maksud Anda, gitu. Kalau saya tidak mengkultuskan partai, walaupun saya orang partai, tapi saya akan mendukung kebijakan pimpinan yang memang pro rakyat, walaupun dia tidak satu partai. Dan saya tidak pernah milih Kang Deddy Mulyadi. Terus terang, saya bukan pendukung dan pemilih Kang Deddy Mulyadi ketika pilkada di Jawa Barat. Saya mendukung Kang JJ, Kang Ronald dari PDI Perjuangan. Tapi ketika Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur, kebijakannya masuk akal dan memang sudah dilaksanakan ketika dia jadi Bupati Purwakarta dan berhasil. Saya mendukung program-program dari gubernur yang sah terpilih secara hukum dan konstitusi. Gitu aja, ya. Jadi Bang Rano fokuslah untuk Jakarta, jangan ngeritik-ngeritik kepala daerah Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat tanah aing, bukan tanah Sia. Oke. Sia nggak ngerti Jawa Barat. Sia harus paham dengan Jakarta, gitu aja. Masing-masing beda urusan. Selamat siang. Mohon maaf. Ini viral loh ini. Kek. Si Mbak ini. Saha iya gubernur. Nah gubernur teh turun kak Solokan. Pak jadi gubernur mahnya seperti gubernur sabelah. Naik perahu karet, make pelampung, bersih-bersih lah pokoknya mah gitu, cukup pemantau aja. Lain turun ke handap kumaha ini teh. Enggak bukan begitu konsepnya ini mah. Wah kurang belajar dari yang sebelah ini mahnya. Tapi aduh, emang asa kumaha. Ini nyindir Jakarta lagi aja nih. Aduh. Anda menyindir seperti ini. Didik anak bukan kirim ke barak militer. Juga didik anak bukan cara keras tapi cara cerdas. Oke, kalau Anda punya program yang lebih cerdas daripada Kang Deddy, silakan itu ya, ambil itu anak-anak jalanan, ambil itu atau rangkul itu anak-anak yang dieksploitasi menjadi pengamen dan pengemis. Rangkul itu, juga rangkul anak-anak yang suka tawuran antar sekolah, dan rangkul juga itu orang-orang yang tawuran antar kampung. Kalau Anda memang mempunyai program yang lebih cerdas daripada Kang Deddy, ya Bang Dul, jangan hanya berteori Bang Dul, jangan hanya bisa menyindir, tapi pelaksanaannya bagaimana ya. Coba Anda tunjukkan kalau program Anda memang lebih cerdas daripada Kang Deddy, ya Bang Dul. Kalau saya merasa bangga sekali dengan gubernur saya ya, atau gubernur kami Kang Deddy Mulyadi, membuat gebrakan-gebrakan baru, membawa anak yang bermasalah ke barak militer. Mereka itu tidak dididik secara militer, tapi dididik untuk disiplin ya, mentaati peraturan ya, lebih menghargai waktu. Di situ bangun tidur langsung membenahi tempat tidur, mandi di waktu, pakai baju pun di waktu. Mereka harus menghargai waktu. Coba Anda, kalau Anda mempunyai program lebih cerdas ya, yang lebih cerdas dari Kang Deddy, coba tunjukin dong. Ekstrakurikuler. Memang ya, benar kata Kang Deddy ya. Yang mengkritik Kang Deddy itu bukan masyarakat, bukan, tapi para elit-elit politik yang tidak suka dengan program Kang Deddy. Mereka itu merasa apa ya, Kang Deddy ini lebih unggul dari mereka semua. Ya bagi saya saat ini gubernur yang ada di Indonesia yang terbaik adalah Kang Deddy. Ya coba deh tanya
masyarakat yang ada di provinsi-provinsi lain. Mereka itu sangat bangga dan iri ya ketika Jawa Barat mempunyai gubernur seperti Kang Dedi. Ya saya tunggu ya Kang Dul, Bang Dul, program-program Anda yang lebih cerdas daripada Kang Dedi ya. Programnya itu bikin ekstrakurikuler, les gitu, les. Setahu gua dari artikelnya itu. Ya gue juga bingung sih. Wong sekolah yang normalnya aja pada bolos, yang tawuran. Kan ini kan program ini kan untuk yang anak-anak di luar itu ya. Artinya yang normal-normal enggak lah gitu kan. Yang punya tingkah atau perilaku kebutuhan khusus termasuk kriminalitas itu. Kalau Jakarta gitu guys, ekstrakurikuler, les. Wow, ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 4,98% dan APBN surplus 3,1 triliun di era Deddy Mulyadi semenjak baru dilantik 20 Februari lalu. Kebijakannya ternyata berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan keuangan daerah. Yap, pada 3 bulan pertama di 2025 ini, ekonomi Jawa Barat ternyata tumbuh sebesar 4,98%. Dan ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 4,87%. Ini didorong karena sektor pertanian, kehutanan, perikanan semuanya mengalami peningkatan yang signifikan. Ini juga didukung dengan langkah-langkah Deddy Mulyadi waktu itu, mengurangi pengeluaran yang tidak strategis seperti perjalanan dinas yang tidak penting. Hasil efisiensi yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi mencapai 5 triliun dan itu dialokasikan untuk perbaikan jalan dan jembatan serta fasilitas lainnya. Cara Deddy Mulyadi mengelola pendapatan dan belanja daerah di Jawa Barat pada tahun 2025 mendapatkan apresiasi bahkan dari Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian. Realisasi pendapatan Jawa Barat mencapai 32% hingga 2 Mei saat ini dan itu yang tertinggi secara nasional. Fokus dari Kang Deddy saat ini adalah pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi untuk membangun pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Gitu aja, terima kasih banyak buat kalian yang sudah mampir. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Mohon maaf kalau ada kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.